Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali ya dengan Ibu Uis di channel Guruku. Hai anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas soal-soal yang ada di halaman 62 buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Baiklah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga akhir agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Asik berlatih halaman 62. Selesaikanlah soal berikut, tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Nomor 1. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Ya, berarti diketahui waktunya 2 jam, kecepatannya 55 km per jam. Ditanya berapa jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Ya, kita jawab di sini. Rumusnya J sama dengan K kali W. J itu jarak sama dengan K itu kecepatan kali W itu adalah waktu. Di sini sudah sama jamnya ya, satuannya sudah sama. Maka langsung saja J sama dengan K-nya 55 km per jam, W-nya 2 jam. Nah, di sini kita boleh menghapusnya sehingga menjadi ya 55 kali 2, satuannya kilometer. Sama dengan 110 km. Jadi, jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah 110 km. Nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Berarti diketahui waktunya 3 jam, kecepatannya 80 km per jam. Yang ditanya berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut. Ya, kita jawab ya, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Kecepatannya 80 km per jam kali waktunya 3 jam. Ini kita coret jamnya. Ya, sehingga hasilnya adalah 240 km. Ya, ini berasal dari 80 kali 3. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 240 km. Nomor 3, Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Ya, diketahui waktunya 2,5 jam. Kecepatannya 70 km per jam. Ditanya berapa kilometer jarak kedua kota tersebut. Nah, di sini waktunya 2,5 jam. Ini untuk mudah menghitung, maka kita boleh merubahnya menjadi 25 per 10 karena satu angka di belakang koma. Ya, kita jawab ya. Kemudian di sini jarak sama dengan kecepatannya 70 km per jam kali waktunya 2,5 jam. Nah, ini boleh dicoret jamnya. Ya, hasilnya ini. Nah, dari mana ini hasilnya? Dari 70 kali 2,5 itu 25
per 10 ya. Nah, ini boleh dicoret nolnya sehingga menjadi 25 kali 7. 25 kali 7. 7 kali 5, 35. 7 kali 2, 14 ditambah 3, 17. Jadi hasilnya 175 km. Nomor 4, Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju sekolah. Ayu berangkat pukul 6.10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6.25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Nah, waktunya kita kurangkan. 06.25 dengan 06.10. Kita kurangi 5, di sini 1. Nah, ya. Jadi, waktunya adalah 15 menit. Karena di sini kecepatannya menggunakan jam, maka menit dirubah menjadi jam. Berarti 15 per 60 jam. Ini adalah waktunya. Nah, lanjut kita jawab. 20 km per jam kali 15 per 60. Ini bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 21, ini juga harus dibagi 20. Ini dibagi 20 adalah 3. Jadi 15 per 3 atau 15 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 5 km. Jadi jarak rumah Ayu ke sekolah adalah 5 km. Nomor 5, Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30 dan tiba di kota Q pukul 10.30 menit ya. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota P ke kota Q adalah titik-titik kilometer. Berarti diketahui, nah di sini ada 2 waktu ya, kita kurangi nanti kecepatannya 55 km per jam, ditanya berapa kilometer jarak kota P ke kota Q. Kita selesaikan jamnya dulu ya, kita kurangi 10.30 dikurangi 08.30 dikurangi 00. Kemudian 10 dikurangi 8, 2. Jadi waktunya adalah 2 jam. 2 jam. Selanjutnya kita bisa menjawabnya ya. Rumusnya J sama dengan K kali W atau kecepatan kali waktu. Ya, kecepatannya 55 km per jam, waktunya 2 jam. Ini jam boleh kita coret. Sehingga menjadi 55 km kali 2. Ya, hasilnya 110 km. Jadi, jarak kota P ke kota Q adalah 110 km. Nomor 6. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 tepat ya, titik 00 dan tiba pukul 11.30 menit. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Berarti diketahui waktunya ada 2 ya, kemudian kecepatannya 60 km per jam. Ditanya berapa kilometer jarak kedua kota tersebut. Kita selesaikan yang waktunya dulu, kita kurangi 11.30 dikurangi 09.00. Nah, ini 0, 3, 11 dikurangi 9 itu adalah 2. Jadi waktunya adalah 2,5 jam. Ya, 2,5 jam ini boleh ditulis 2,5 jam atau ya ini 2,5 jam. Atau kalau mau kita buat pecahan biasa menjadi 25 per 10 jam.
Ya, kita langsung menjawabnya ya. Nah, di sini 60 km per jam kali 2,5 jam. Ya, ini boleh kita sederhanakan ya. Nah, ini nolnya boleh kita coret, nolnya, sehingga menjadi 25 kali 6. Sama dengan 150 km. Jadi, jarak kedua kota tersebut adalah 150 km. Nomor 7, Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit. Dari stasiun Malang, Kota Baru menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Nah, diketahui waktunya 210 menit. Kecepatannya 96 km per jam. Ditanya, berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Nah, di sini waktunya tidak sama. Ini jam, kemudian yang ini menit. Jadi menit harus dijadikan menjadi jam ya. Nah, berarti 210 per 60 jam. Nah, ini bisa dikurangi ya, disederhanakan, dicoret nolnya. Sama dengan 21 per 6. Nah, karena di sini bisa disederhanakan, kita bagi dengan 3 ya. Dibagi 3, ini juga dibagi 3. Sama dengan 7 per 2. Nah, 7 per 2 itu adalah 7 dibagi 2. 7 dibagi 2, ya, 7 dibagi 2. Ada kali. 2 kali berapa yang mendekati 7? 2 kali 3. Sama dengan 6. Dikurangi 1. 1 itu kecil ya. Dibandingkan 2, maka agar besar diberi 0. Karena di sini diberi 0, di sini diberi koma. Nah, sekarang ini sudah besar. Kita kalikan 2 kali berapa yang hasilnya 10? 2 kali 5 itu 10. Kurangi 0. Jadi waktunya adalah 3,5 jam atau 3,5 jam. Ya, di sini waktunya 3,5 jam. Nah, kita jawab di sini. Kecepatannya 96 km per jam. Waktunya adalah 3,5 jam. Ini jam boleh kita coret ya. Kemudian 96 kali 35 per 10. Karena di sini satu angka di belakang koma, untuk memudahkan menghitung 3,5 dijadikan pecahan biasa menjadi 35 per 10. Ya. Kemudian kita kalikan. Nah, 10-nya tidak usah disederhanakan ya. Jadi tetaplah 10 untuk meletakkan komanya ya. Jadi langsung kita kalikan, ini 96 kali 35. 5 kali 6, 33, 0. 5 kali 9, 45. Ditambah 3, 48. Kemudian 3 kali 6, 18, 1. Di sini 8. 3 kali 9, 27. Ditambah 1, 28. Kita tambahkan 0. Ini 16 ya. Satunya disimpan. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8 adalah 13. 3, kemudian 1. Nah, 1 tambah 2, 3. Maka hasilnya 3.360. Karena di sini ada per 10 ya, satu angka di belakang koma, berarti komanya di sini. Kalau koma 0 berarti hasilnya 336. Nah, ini hasilnya.
Jadi, jarak perjalanan yang ditempuh Siti adalah 336 km. Nomor 8. Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Ya, ini diketahui ya. Waktunya 15 menit, kecepatannya 120 km per jam. Ditanya berapa kilometer jarak kedua pulau tersebut. Di sini waktunya berbeda, menit dan jam. Kita jadikan menit ini sesuai dengan kecepatannya jam menjadi 15 per 60 jam. Jadi di sini jawab ya 120 km per jam kali 1/4 jam. Nah, di sini kan bisa dijadikan 1/4 ya. Dengan cara ini dibagi dengan 15, sama-sama dibagi dengan 15 ya. Jadi 1/4 jam. Ya, ini asalnya dari sini ya. Kemudian kita coret jamnya. Oke. Nah, hasilnya adalah 120 kali 1/4. Satuannya kilometer. Nah, ini bisa disederhanakan ya. 120 dengan 4 ini. Dibagi 4, berarti di sini 30. Dibagi 4, ini 1. Sehingga jarak kedua pulau tersebut adalah 30 km. Jadi jawabannya 30 km. Nomor 9, perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumberalit ke desa Sumberapu memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Ya, berarti diketahui waktunya 12 menit. Kecepatannya 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Nah, di sini menitnya kita ganti menjadi jam ya. Berarti 12/60. Atau boleh juga di sini dibagi 12, itu adalah 1. Dibagi 12 ya, ini dibagi 12, 1. Kemudian dibagi 12, ini per 5 ya. Sehingga kita bisa menjawabnya ya, boleh ini langsung seperti ini atau boleh 1/5 boleh ya. Nah, di sini kita coret jamnya. Kemudian nah ya. Kita bisa sederhanakan 45 dengan 5. 45 dibagi 5 9. Kemudian 5 dibagi 5 1. Jadi hasilnya adalah 9 km. Jadi jarak kedua desa tersebut adalah 9 km. Nomor 10, Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh pesawat terbang? Berarti diketahui waktunya 1 jam, kecepatannya 800 km per jam. Ditanya berapa kilometer jarak ya, jarak yang ditempuh pesawat. Ya, kita jawab sini berarti 800 km per jam kali 1 jam. Karena jamnya sudah sama, boleh kita coretnya. Sama dengan 800 km. Jadi, jarak yang ditempuh pesawat itu adalah 800 km.